cari sekarang. Misalnya kita datang ke tukang sayur kan tuh ada daging-daging ayamnya. Nah, ada sebagian orang yang memilih untuk tidak beli daging ayam dari tukang sayur karena nggak yakin bahwa ayam itu disembelih atas nama Allah gitu. Takutnya ya, jadi memilih warok. Jadi dia hanya akan makan daging ayam kalau dia sembelih sendiri. Tapi ada yang pihak lain yang dia berhuzon sama tukang dagingnya dan dia beli daging. Nah, menurut Ustaz bagian mana yang harus kita ambil? Apakah yang pertama tadi kita bermakan daging ayam kalau ada tahu sembelihnya ini atau berhuzon sama yang jual dagingnya gitu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dahu. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Segala puji dan juga syukur senantiasa kita panjatkan kepada Rabb kita Jalla Jalaluhu Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, limpahan rezeki dari Allah Azza wa Jalla yang sampai detik ini selalu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Yang mana kita ketahui bahwasanya rezeki itu tidak hanya berupa materi saja, akan tetapi rezeki yang fungsinya yang kedua yaitu adalah untuk menopang agama. Rezeki yang pertama untuk menopang badan, makanan, minuman, harta dan sebagainya. Yang kedua dan lebih penting adalah rezeki untuk menopang agama, yaitu berupa ilmu dan iman. Dan kemudian juga salawat serta salam yang senantiasa kita panjatkan kepada Nabi kita yang mulia Abul Qasim Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para sahabatnya dan juga keluarganya serta pengikutnya sampai akhir zaman. Jamaah rahimakumullah, ya kita lanjutkan pembelajaran kita, yaitu menuntut ilmu kita bersama di pagi hari ini bersama kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan hadis yang akan kita bahas hari ini adalah hadis yang ke-6 dari 42 hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan sebelumnya biasanya para ulama dahulu mereka itu ketika mereka mengumpulkan hadis, membuat sebuah kitab yang isinya kumpulan hadis, mereka itu selalu memiliki suatu kebiasaan di mana hadis-hadis berikutnya adalah hadis-hadis yang memiliki kaitannya dengan hadis yang sebelumnya. Ya, jadi mereka itu tidak sembarangan mengumpulkan atau menyusun hadis saja. Hadis pertama niat, hadis kedua tentang Islam, iman dan ihsan, ya, hadis ketiga tentang penciptaan, ya, dan seterusnya. Maka semua itu ya mereka susun menggunakan ilmu mereka. Ya, sehingga hadis yang ke-6 ini kalau seandainya kita berusaha untuk mencari ya sebab kenapa Imam Nawawi meletakkan hadis ke-6 setelah hadis yang ke-5 yang kemarin dibahas, yaitu berupa ya man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan suatu amalan
yang tidak ada kaitannya dengan kami, maka tolak. Lalu dengan hadis ini tentang hadis halal Allah yang syubhat. Maka jika saja kita pelajari, kita dahului bagaimana cara menawarkan Allah Taala musuhnya, maka kita dapati bahwa hadis yang sebelumnya, hadis yang kelima, itu menunjukkan tidak adanya dalil secara hukum asal. Suatu amalan yang tidak ada landasan dengan dalil apapun, baik ayat ataupun hadis atau amalan dari salah satu yaitu sahabat-sahabat Khulafaur Rasyidin yang empat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, maka hukum asalnya raddun, itu mardud tolak. Maka hadis yang ke-6 ini Imam Nawawi rahimahullah taala yang meletakkan hadis yang ke-6 yaitu hadis dari Nu'man bin Bashir tentang syubhat, yang artinya nanti kita akan bahas, yaitu hadis ke-6 ini sudah ada dalilnya, tapi maknanya masih terkadang ada yang disalahpahami, ya, atau masih umum, masih belum secara jelas apakah hukumnya halal ataupun haram. Jadi hadis yang kelima sama sekali tidak ada dalilnya. Lalu hadis yang keenam dalilnya ada, tapi pemahaman orang berbeda-beda. Atau dalilnya ada, tapi apakah dia langsung dihapus atau belum atau tidak? Ya, dalilnya ada, tapi apakah hadisnya sahih atau lebih lemah daripada itu? Maka hadis yang keenam, Imam Nawawi rahimahullah taala mengatakan al-haditsu as-sadisu, hadis yang keenam, An Abdullah an-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, dari Abu Abdullah yaitu An-Nu'man bin Bashir, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai keduanya. Qala, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyinun, sesungguhnya yang halal itu sudah jelas, wa innal harama bayyinun, dan sesungguhnya yang haram-haram juga sudah jelas, wa bainahuma umurun mushtabihatun, dan di antara halal dan haram itu ada perkara-perkara yang mushtabihat, masih samar-samar, ya, masih umum atau masih bisa masuk ke halal ataupun masuk ke haram juga. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang mana banyak dari manusia tidak mengetahuinya. Faman ittaqa syubhat, maka barang siapa yang dia melindungi dirinya atau waspada dari perkara-perkara yang syubhat, faqad istabra'a li dinihi wa irdihi, maka sungguh dia telah mensucikan, membersihkan agamanya, wa irdihi, dan juga kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhat, dan barang siapa yang terjatuh ke dalam perkara syubhat, masuk ke dalam perkara syubhat, mengamalkan yang syubhat, waqa'a fil haram, maka dia telah masuk ke dalam perkara yang haram. Karra'i yar'a haulal hima, ya sebagaimana ada seorang penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di suatu perbatasan, ya, yushiku ayyaqa fi, yang mana dikhawatirkan hewan gembalaannya, ya, di ujung perbatasan itu akan masuk ke dalam perbatasan tersebut, ya. Nanti kita akan jelaskan, yaitu ada perbatasan yang mana tentu saja misalkan di sebuah negara, ya, kita tidak boleh, ya, masuk ke perbatasan negara lain atau kota lain, desa lain tanpa seizin pemiliknya ataupun penguasanya. Ya, maka seandainya kalau misalkan dia mengambil, ya, hewan ternak tersebut makan dari bagian perbatasan itu, maka akan dikhawatirkan, ya, terjadi sesuatu yang lebih besar. Ala wa inna likulli malikin hima, maka ketahuilah sesungguhnya setiap penguasa itu memiliki perbatasan. Ala wa inna himallahi maharimuhu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya batasan Allah itu adalah berupa perkara-perkara yang haram-haram. Ala wa inna fil jasadi mudghah, dan sesungguhnya ketahuilah sesungguhnya di dalam sebuah jasad, ya, kita semua ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu, jika segumpal daging ini baik,
maka seluruh anggota badan akan baik juga. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, dan jika satu gumpal daging ini buruk, ya maka seluruh anggota badan, seluruh jasad juga akan ikut buruk. Ala wahyal qalbu, ketahuilah sungguhnya itu adalah yang disebut dengan hati. Jadi mudghah di sini maksudnya adalah hati. Rawahul Bukhari, riwayatkan oleh Imam Bukhari dengan nomor hadis 52, Muslim dan juga riwayatkan oleh Imam Muslim dengan nomor hadis 1599. Ya. Dari sahabat yang mulia, an Abi Abdullah, dari Abu Abdullah, ya itu kunyah Abu Abdullah, yaitu sahabat Nabi yang bernama An-Nu'man bin Bashir. Ya, An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma, ya. Beliau memiliki kunyah yaitu Abu Abdullah, dan sebagian juga mengatakan kunyah beliau adalah Abu Muhammad. Beliau ini adalah sahabat cilik Rasulullah SAW. Kenapa dinamakan cilik? Ya karena An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma, beliau ini lahir ya di tahun Hijriah yang kedua dan merupakan kelahiran pertama dalam Islam. Jadi ketika Rasulullah hijrah, ya hijrah yang pertama satu hijrah, lalu kemudian 14 bulan berikutnya lahirlah sahabat Rasulullah yang bernama An-Nu'man. Ya, beliau adalah An-Nu'man bin Bashir bin Sa'ad ya Al-Ansari radhiyallahu taala anhuma. Di sini disebutkan, dikatakan radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Itu artinya keduanya adalah sahabat Rasulullah. Ya, sahabat itu orang yang berjumpa dengan Nabi SAW, beriman. Jadi An-Nu'man dan juga bapaknya Bashir bin Sa'ad, keduanya adalah sahabat Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran An-Nu'man bin Bashir merupakan ya kelahiran pertama dalam Islam, yang mana beberapa bulan setelahnya disusul oleh kelahiran yang kedua, yaitu kelahiran dari Abdullah bin Az-Zubair bin Al-Awwam, ya anak dari sahabat Nabi yang bernama Az-Zubair bin Al-Awwam, dan anak dari sahabiat yang bernama Asma bintu Abi Bakar, anaknya Abu Bakar. Ya, jadi An-Nu'man bin Bashir dan juga Abdullah bin Az-Zubair ini jaraknya berdekatan. Ya, kalau dipisah maka kelahiran pertama adalah An-Nu'man bin Bashir dari kalangan kaum Ansor. Adapun dari kalangan Muhajirin, kelahiran pertama adalah Abdullah bin Az-Zubair. Kalau diurutkan digabung, maka yang pertama An-Nu'man, yang kedua Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ibu beliau An-Nu'man ya bernama Amarah bintu Rawahah. Amarah bintu Rawahah adalah saudari dari sahabat Nabi yang mulia Abdullah bin Rawahah, salah satu dari 3 panglima perang Nabi SAW yang Nabi utus ketika perang Mu'tah ya. Dan Rasulullah bersaksi yaitu atas kesyahidan mereka semua, dari Ja'far bin Abi Thalib, kemudian Zaid bin Harisah dan Abdullah bin Rawahah. Ya, sampai pada yang keempat ya meskipun tidak secara resmi, yaitu Khalid bin Walid. Lalu kemudian ketika An-Nu'man bin Bashir lahir, maka ibunya ini membawa beliau ya An-Nu'man kepada Rasulullah SAW, yaitu untuk didoakan keberkahan. Ya, jadi dahulu ya para sahabat itu ketika ada anak yang lahir, makanya kesempatan mereka mendatangi Rasulullah. Bahkan ada juga yang namanya dari Rasulullah ya. Maka Nabi mendoakan mereka semua, sekaligus juga melaksanakan sunnah yang biasa dikenal dengan tahnik. Ya, tahnik itu kalau misalkan bayi baru lahir, ya biasanya diberikan kunyahan kurma ya ke mulutnya. Ya. Dan itu sunnah dari Rasulullah SAW. Maka ketika Rasulullah SAW melihat bayi yaitu An-Nu'man ini, maka beliau mengabarkan bahwa hidupnya akan terpuji dan juga wafat sebagai syahid. Dan benarlah ya apa yang Nabi SAW kabarkan,
Ya, nanti akan di akhir akan dijelaskan bagaimana perihal ya atau peristiwa wafatnya beliau. An-Nu'man bin Bashir, semua riwayat yang diriwayatkan dari An-Nu'man bin Bashir totalnya ada 114 hadis. Ya, di mana dari 5 dari 114 itu diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya, jadi muttafaqun alaih sebagaimana hadis yang tadi. Ya, ini merupakan salah satu dari 5 hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Yang satu dari 114 itu diriwayatkan oleh Bukhari saja dan 4-nya diriwayatkan oleh Muslim saja. Ya. Beliau radhiyallahu taala anhu wafat pada tahun 65 Hijriah di kota Hims, ya di Suriah. Yaitu ketika beliau membaiat Abdullah bin Az-Zubair untuk menjadi gubernur di Hims, ya di kota Hims di Suriah. Namun ada beberapa penduduk di sana yang enggak setuju, ya. Dan karena enggak setuju, ya luar biasa, diancam An-Nu'man bin Bashir untuk ingin dibunuh. Dan benarlah ya An-Nu'man bin Bashir ketika mendengar kabar itu maka beliau melindungi diri, ya. Namun akhirnya tetap saja ya bisa ya orang-orang yang membangkang ini membunuh beliau. Beliau dibunuh oleh orang yang bernama Khalid bin Khulli, ya Khalid bin Khulli pada tahun ke-65 Hijriah. Ya radhiyallahu taala anhu, ini merupakan kebenaran dari kabar Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau akan wafat sebagai syahid. Dan ini luar biasa ya. Yaitu bagaimana orang itu sangat mudah sekali yang membunuh seorang muslim bahkan mukmin. Ya, yang mana kita tahu bahwasanya jangankan membunuh, ya darah seorang muslim saja di sisi Allah itu sangat berharga, bahkan lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat An-Nisa ayat 93, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam." Maka barang siapa yang yaqtul mu'minan, membunuh seorang mukmin muta'ammidan, maka dalam keadaan sengaja, ya dia membunuh misalkan karena dendam, marah, atau karena kejahilannya, ya, atau karena hawa nafsunya, karena syaitan, bisikan syaitan, dia bunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka Allah katakan fajazaohu jahannam. Satu, balasannya adalah jahannam, langsung sediakan tempat di jahannam. Dan ini merupakan neraka paling yang mengerikan. Enggak hanya itu, kata Allah khalidan fiha, kekal di sana. Kemudian wa ghadiballahu alaihi, yang ketiga Allah juga murka atasnya. Ya, dan keempat wala'anahu, dan juga Allah melaknatnya. Ya, laknat itu apa jamaah rahimakumullah? Laknat adalah terlemparnya seseorang dari rahmat Allah. Ya, laknat adalah terlemparnya seseorang dari rahmat Allah. Dan maka bagaimana caranya seseorang itu bisa selamat dari azab Allah? Alasannya bukan karena rahmat. Ya, bagaimana orang yang banyak dosanya, meskipun dosanya itu enggak ada dosa syirik, bagaimana bisa dia itu selamat dari azab Allah kalau bukan karena rahmat? Ya, jadi yang menyelamatkan kita semua, ya, itu adalah rahmat Allah Azza wa Jalla. Maka sering kita doakan ketika mayit wafat, kita katakan rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Karena dengan rahmat Allah lah seorang itu meskipun dosanya banyak, karena kasih sayang Allah maka dia akan selamat. Ya, selama dosa yang dia bawa bukan dosa syirik, ya dosa-dosa besar, dosa kecil, masih ada kesempatan Allah maafkan. Ya. Dan juga Allah mengatakan wa a'dalahu 'adzaban alima. Ya, sangat luar biasa. Dan terakhir Allah katakan Allah siapkan baginya azab yang pedih. Ya, jahanam, kekal, murka Allah, laknat Allah, dan juga azab yang pedih. Yaitu bagi orang-orang yang membunuh seorang mukmin, ya, dengan sengaja. Baik, radhiyallahu taala anhu wa anhuma wa anis sahabati ajma'in. An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyinun, sesungguhnya yang halal dalam agama ini sudah jelas. Ya, semua yang halal-halal sudah jelas, ya. Dan definisi halal adalah, halal itu secara bahasa bisa juga dikatakan sebagai mubah. Ya, halal secara bahasa sama dengan mubah. Jadi mubah itu maksudnya halal.
Ya, namun kalau misalkan didefinisikan tentu sedikit berbeda meskipun nggak jauh ya. Kalau mubah ya mala yuthabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Mubah adalah segala sesuatu yang pelakunya yang mengerjakannya tidak diberikan pahala, namun yang meninggalkan juga tidak mendapatkan dosa. Itu mubah. Ya, kalau sama dengan mubah maka halal juga sama. Ya, namun di hadis ini sebagian ulama juga mendefinisikan bahwasanya halal adalah ma nassallahu wa rasuluhu ala hillihi aw lam yu'lam fihi al-manu. Segala sesuatu yang Allah dan Rasulnya sudah terangkan, ya sudah ada nasnya, sudah ada dalilnya, baik ayat ataupun hadis, ya, yang menunjukkan hal tersebut halal, atau sesuatu yang misalnya belum kita ketahui dalilnya, ayatnya ataupun hadisnya, tapi kita juga tidak tahu ada dalil yang mengharamkannya. Jadi itu namanya halal. Ya, segala sesuatu yang ada nasnya, dalilnya dari Al-Quran dan hadis yang sudah jelas menjelaskan itu halal, atau belum ada dalilnya atau belum ketemu dalilnya tapi juga nggak ada yang mengharamkan, maka itu namanya halal. Ya, jadi dalam hadis ini kita bisa ambil sebuah kaidah, yaitu al-aslu fil asya al-ibahah. Ya, hatta ya'ti dalilu ala tahrimi. Segala sesuatu, ya, hukum asal segala sesuatu selain ibadah adalah ibahah, mubah, boleh, halal. Kalau sebelumnya kita katakan ada kaidah al-aslu fil ibadati at-tahrim. Hukum asal suatu ibadah, ya bentuk ibadah apapun, hukum asalnya adalah haram sampai ada dalil yang menghalalkannya, yang membolehkannya. Ya, orang buat sholat, maka hukum asalnya haram kalau nggak ada dalilnya. Ya, subuh, zuhur, asar, maghrib bisa ada dalilnya semua. Tapi kalau orang buat ibadah, buat sholat, buat zikir, ya, ataupun bacaan Quran ataupun tata cara sesuatu yang semuanya masuk ke kategori ibadah tanpa ada dalil, maka ini hukum asalnya haram. Tapi sebaliknya, hukum asal segala sesuatu selain ibadah hukumnya halal. Ya, pakaian, makanan, buah-buahan, hewan ternak, ya semuanya halal. Berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 29, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian segala sesuatu yang ada di bumi ini. Ya, artinya hukum asalnya adalah untuk Adam dan anak-anaknya, keturunannya, hukum segala sesuatu yang Allah ciptakan itu adalah halal. Ya, karena Allah yang menciptakan. Jadi hukum semuanya asalnya adalah halal, boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Ya, kita pakai pakaian, boleh saja pakai levis, boleh, ya. Pakaian yang atasan juga bebas, ya, hukum asalnya halal, boleh. Sampai ada dalil yang mengharamkannya, misalkan ada gambar makhluk hidupnya, ada salibnya, atau khusus pakaiannya untuk orang-orang non-muslim, maka ini masuk ke dalam hukum yang lain karena ada unsur keharamannya. Ya. Kemudian wa inal harama bayyinun, dan sesungguhnya yang haram-haram ini dalam perkara agama ini sudah jelas juga. Yang halal-halal jelas, yang haram-haram juga sudah jelas, ya. Dan definisi haram, ya, haram secara bahasa adalah al-mamnu, yaitu terlarang. Ya, haram secara bahasa adalah yang dilarang. Dan haram ini merupakan salah satu dari 5 ya al-ahkam at-taklifiyah, ya 5 hukum-hukum yang biasa dikenal dengan hukum-hukum taklif. Ada wajib, ada haram, ada mubah, ada makruh, ya. Nah, maka haram ini bisa juga didefinisikan sebagai ya ma yu'aqabu fa'iluhu wa yuthabu tarikuhu. Segala sesuatu yang apabila orang mengerjakannya maka akan dapat iqab, dapat hukuman, dan orang yang meninggalkannya maka akan dapat pahala. Jadi ninggalin dapat pahala, ya, kalau ngelakuin malah dapat dosa, ya. Atau definisi yang lain yang menyesuaikan dengan hadis ini, maka kebalikan dari definisi halal, yaitu manassallahu wa rasuluhu ala tahrimi.
segala sesuatu yang muncul dalil nas dari Al-Quran ataupun hadis yang menunjukkan keharamannya. Seperti apa? Misalkan daging babi, ya, perbuatan mencuri, zina, minum khamr, riba, semuanya ada dalilnya. Ya, Allah katakan dalam surat Al-Maidah ayat 3, itu lengkap sekali. Allah sebutkan 11 hal yang haram. Hurimat alaikumul maitatu, Allah mengharamkan atas kalian maitah, bangkai, waddam, darah, walahmul khinzir, daging babi, ya, wama uhilla bihi li ghairillah, dan segala sesuatu yang disembelih untuk selain Allah, ya, wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sabu, dan seterusnya. Ya, ayat ketiga Al-Maidah, nanti dicek ya, ada 11 hal yang mengharamkan, dan diantaranya situ disebutkan daging babi. Kemudian juga perbuatan mencuri, misalkan Allah katakan ya as-sariqu was-sariqatu, dan surah Al-Maidah juga faqatu aydiyahuma, orang yang mencuri laki-laki dan perempuan maka potonglah ya aydiyahuma, tangan-tangan mereka berdua. Ataupun juga zina, ya, Allah katakan dalam surat Nur, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atan jaldah, pezina dari wanita dan laki-laki maka jild hukumnya, hadnya itu dicambuk 100 kali. Ya, dan juga minum khamr, ya, Allah katakan innama harrama alaikumul innama, dalam surat Al-khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijzun min amali syaitan fajtanibu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan ya atas kalian khamr dan juga maisir, judi, wal ansab, berhala-berhala, yaitu sembahan yang disembelihkan untuknya sembelihan, wal azlam, dan juga mengundi nasib. Ya, ini semuanya haram dan juga ada dalilnya. Dan juga yang lainnya seperti riba. Ya, Allah katakan dalam surah Al-Baqarah, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan juga mengharamkan riba. Semuanya maka sudah ada dalilnya yang jelas, ya, dan haram itu semuanya sudah jelas. Adapun yang halal juga sudah jelas, dan kalau nggak ada dalil yang mengharamkannya maka hukum asalnya adalah halal. Kemudian kata Rasulullah, wa bainahuma umurun mustabihat, dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang mustabihat, yang masih samar-samar, masih syubhat. Ya, mustabihat secara bahasa adalah al-mustabihat al-mutamathilat, ba'duhu bi ba'din. Al-mustabihat dalam hadis ini maknanya adalah segala sesuatu yang mutamathilat, yang sebagian lainnya menyerupai sebagian yang lain. Maksudnya bisa jadi halal, bisa jadi haram. Ya, jadi masih samar-samar antara halal dengan yang haram. Ya, adapun secara istilah sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Jurjani rahimahullah dalam kitab beliau Mu'jam Ta'rifat, ma lam yatayaqqan qaunuhu haraman aw halalan. Segala sesuatu yang belum diyakini, dipastikan apakah sesuatu tersebut halal ataupun haram, makanya namanya disebut dengan syubhat. Ya, atau definisi lain sebagaimana didefinisikan oleh Syekh Al-Khamis Syekh Al-Khamis hafizallahu taala, beliau mengatakan makhtulifa fi al-mustabihat, maksudnya adalah al-makhtulifa fi, segala sesuatu yang dikhilafkan, segala sesuatu yang terjadi ikhtilaf dalam hal tersebut, yang masih ada perselisihan di antara para ulama. Ya, namun jamaah rahimakumullah, kalau seandainya kita lihat dalam keadaan kita, zaman kita akhir ini, ya, di akhir zaman ini, maka segala sesuatu ini sudah ada, ya, segala sesuatu ini sudah tersedia. Maka yang mustabih, yang masih samar-samar, maka insya Allah sangat sedikit atau bahkan tidak ada, karena semua dalil sudah terkumpul, sudah mudah dicari. Kalau zaman sebelum kita mungkin saja ya mustabihat ini masih ada mungkin, ya. Dan kalau kita pahami dalam potongan hadis ini sampai kepada wa bainahuma umurun mustabihat, maka mungkin sebagian kita akan berpikir, bukankah ya kata yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas, tapi kenapa masih ada yang syubhat? Maka kita perlu ketahui bahwasannya jamaah rahimakumullah, agama kita ini agama Islam, ya, sebagaimana Allah katakan dalam surah Al-Maidah ayat 3, al-yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Ya, maka artinya agama Islam telah sempurna. Ya, agama Islam hukum asal telah
sempurna. Yang halal sudah dijelaskan, yang haram sudah dijelaskan. Adapun mustabihat ini, ya, ini muncul karena nanti kita akan jelaskan, karena ada dalil yang masih belum diketahui sebagian orang, atau ada dalil yang masih belum diketahui derajatnya, sahihkah atau tidak, atau orang yang dia itu berpendapat dengan pendapat yang jauh dari dalil, ya, atau misalnya teks hadis yang mana maknanya bisa ke A, bisa ke B, ya, yang akan sulit tentunya kalau seandainya hanya satu orang yang memecahkannya, maka perlu adanya ijtima dari para ulama. Jadi hukum asalnya agama kita ini telah sempurna, tidak ada yang mustabihat, tidak ada yang rancu-rancu, ya. Sebagaimana juga yang Nabi SAW sabdakan dalam hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala, Rasulullah bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yub'idukum minan nar illa wa qad buyyina lakum." Tidak ada satupun yang tersisa, ya, dari ajaran ini yang mana ajaran itu bisa mendekatkan kalian kepada surga, menjauhkan kalian dari neraka, kecuali sudah semuanya dijelaskan. Ya, Rasulullah mengatakan semuanya sudah dijelaskan dan tidak ada yang kurang, dan Allah mustahil mewafatkan nabinya kalau agamanya belum sempurna, ya. Dan sabda lain Nabi SAW bersabda, "Qad taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha." Aku telah meninggalkan kalian, ya, di atas hamparan putih yang mana lailuha malamnya seperti paginya, ya, la yazigu an abadi illa halikun, ya, yang mana orang yang berpaling darinya pasti akan binasa. Jadi Nabi SAW meninggalkan kita, ya, Allah Azza wa Jalla mewafatkan nabinya, ya, tersisa umat-umatnya, pengikutnya, dan meninggalkan kita semua di atas hamparan putih yang artinya bersih, yang nodanya pasti kelihatan, ya, artinya semuanya jelas, ya, yang mana malamnya pun seperti siang harinya, kata Rasulullah SAW. Maka dari itu tadi kita katakan bahwa dari mana asalnya syubhat ini, yang mustabihat ini, istibah ini dari mana asalnya tadi? Asalnya adalah dari dua hal. Yang pertama dari dalil itu sendiri, yang kedua dari cara mengaplikasikan dalil tersebut, ya. Yang pertama dari dalil itu, dari paling pertama penyebaran dalil, ya, penyebaran. Kalau Al-Quran kita nggak akan bingung, ya, karena Al-Quran mutawatir, semua orang menghafalkan bahkan dari zaman Nabi SAW dan seterusnya. Tapi kalau hadis, ya, dalil berupa hadis, bagaimana? Maka ada sebagian daerah atau sebagian orang, ya, atau sebagian perkumpulan yang sudah populer hadis tersebut, tapi belum populer di bagian yang lain, karena penyebarannya belum semuanya belum meluas. Ya, maka jangan heran kalau misalkan ada ulama-ulama di awal-awal abad, ya, ini bilangnya haram, nyata pas yang sekarang jadinya halal. Ini barangkali hadisnya belum sampai kepada mereka, sehingga mereka berpendapat demikian. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah taala yang memiliki dua madhab, ada madhab yang qadim, pendapat yang lama, dan pendapat yang baru. Yang baru terjadi karena adanya dalil yang baru sampai ke beliau, maka beliau ubah pendapat beliau yang lama menjadi yang baru. Demikianlah para ulama, ya. Jadi penyebarannya belum menyeluruh. Yang kedua, ada dalil, ya, dua dalil, yang satunya mansukh, dihapus, atau yang satunya lagi adalah nasikh, penghapus untuk dalil yang pertama tadi. Jadi ada perbuatan ataupun dalil yang terjadi di zaman Rasul SAW, tapi ternyata beberapa saat kemudian dihapus, ya. Di zaman dulu Rasul SAW, zaman Rasul SAW itu bapak-bapak, ya, rukuknya sebelum dihapus, cara mereka rukuk itu dengan cara tatbik. Tatbik itu silang, ya, jadi rukuknya gini, kalau kita gini, ya.
Ini sebelum dihapus, mereka rukunya silang, dan itu ada riwayatnya dalam riwayat oleh sahabat Nabi, ya Sa'ad bin Abi Waqqas, tapi sudah dimansuh, dihapus, sehingga jadilah ruku kita seperti yang sekarang. Ada juga sahabat Nabi bahkan sekelas Abdullah bin Abbas, ketika ditanya, wahai Abdullah, bagaimana hukum nikah mut'ah? Apa nikah mut'ah jemaah rahmatullah? Nikah mut'ah itu biasa dikenal dengan ya kawin kontrak, ya nikahnya seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan. Ya sebelumnya, sebelum perang Khaybar di tahun ke-7 Hijriah masih ada, ya artinya meskipun yang ngelakuin juga enggak semuanya ataupun bahkan tidak ada, ya tapi masih dibolehkan nikah mut'ah. Namun setelah perang Khaybar, Allah dan Rasulnya haramkan sampai hari kiamat. Abdullah bin Abbas ketika ditanya tentang nikah mut'ah, apa kata beliau? Boleh. Ya Abdullah bin Abbas, pas Abdullah bin Abbas mengatakan boleh, maka Ali bin Abi Thalib yang mendengar itu, beliau mengatakan, ya Ibn Abbas, innaka rajulun ka'ih. Wahai Abdullah bin Abbas, kamu itu orang yang salah. Ya, sesungguhnya Rasulullah telah mengharamkannya ketika perang Khaybar. Maka Abdullah bin Abbas pun bertobat dan mengubah fatwanya. Karena sebagian sahabat pun ya belum sampai kepada mereka dalil-dalil yang nasih tersebut, yang penghapus tersebut. Ya, jadi ada dalil satu yang jelas tapi belum tersebar, atau 2 dalil yang satu nasih, satu mansuh, ya. Lalu kemudian yang ketiga, dalil itu sudah sampai ke orang tersebut tapi masih belum diketahui derajatnya, sahihkah, ya, atau hasankah, atau dhaifkah. Ya, dan kita semua sudah tahu bahwasanya kita tidak boleh mengatakan sesuatu itu halal ataupun haram dengan menggunakan hadis yang dhaif. Ya, hadis dhaif tidak bisa dijadikan dalil untuk halal dan haram. Ya, dan juga salah satu lagi yang nggak boleh kita jadikan dalil dengan hadis dhaif adalah perkara-perkara yang sifatnya i'tiqad, tauhid, keyakinan. Ya, maka mereka masih bingung apakah ini sahih ataupun dhaif. Ya, maka dari situlah muncul istibah, ya kerancuan. Meskipun zaman sekarang alhamdulillah semuanya telah mudah. Ya antum bahkan mencari pun nggak nyampe 10 menit insya Allah dapat hadisnya sahih. Kalau zaman dulu, ya mereka itu safar dulu, mereka mencari orangnya dulu, ya mereka melihat dulu orang ini soleh atau enggak. Ya mereka bahkan luar biasa. Ya makanya pernah kita sebutkan bahwasanya ahli hadis, ya sebagaimana para ulama mengatakan, al malaikatu junudullahi fis sama, malaikat-malaikat itu adalah tentara Allah di langit. Wa ashabul hadis junudullahi fil ard, dan juga orang-orang ahli hadis adalah tentara Allah di bumi. Ya mereka, berkat mereka, melalui perantara mereka Allah menyelamatkan kita dari kejahilan, dari kesalahan, ya. Dan zaman sekarang alhamdulillah mudah semuanya. Kita bisa tahu mana yang sahih, mana yang dhaif. Lalu kemudian, ya setelah dalil itu tadi sudah jelaskan ya, satu dalilnya populer, satunya enggak. Yang 2 dalilnya satu nasih, satu mansuh. Yang ketiga dalilnya ya belum diketahui apakah ini sahih ataupun tidak. Lalu yang berikutnya, yang kedua, sebab istibah yang lain adalah cara mengaplikasikan dalil tersebut. Maka ini kembali kepada ya orangnya. Ya jadi ada orang yang teksnya mengatakan A, mungkin dia pendapatnya B atau C. Ya sehingga ini kembali kepada orangnya. Pendapatnya berbeda-beda. Atau mungkin dia baru memahami dengan satu dalil, belum menggunakan dalil yang kedua ataupun yang ketiga. Dan saya ulangi lagi bahwasanya di zaman ini sekarang semua yang mudah insyaallah. Semua sudah jelas. Ya, para ulama bisa menjelaskan dengan 2-3 dalil. Kalau dulu mungkin hanya satu sehingga dijadikan patokan hukum. Ya, kalau sekarang ada satu dalil, misalkan kurang jelas, maka dalil-dalil yang lain, hadis-hadis yang lain yang bisa memperjelasnya, yang membuatnya lebih jelas sehingga hukumnya akan didapatkan setelah itu. Ya. Contoh lain misalnya hadis-hadis mansuh, seperti misalkan keadaan dahulu sebagaimana dikatakan Abdullah bin Mas'ud, dahulu kami sholat itu sambil berbicara, sambil ngobrol. Ya. Jadi ketika itu ada sahabat yang dia itu bersin lalu mengatakan alhamdulillah, yang sebelahnya mengatakan yarhamukallah. Ya, kita nggak boleh menjawab yarhamukallah ketika sholat, tapi kalau misalkan mengucapkan alhamdulillah masih boleh. Jadi dia bersin alhamdulillah masih boleh, tapi kalau misalkan menjawab yarhamukallah maka ini menjadi hukumnya ngobrol.
Ya, semoga Allah merahmatimu. Ya. Maka turunlah firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Baqarah ayat 38, "Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Ya, maka jagalah oleh kalian salat-salat dan khususnya salat wusta, salat asar, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah di depan Allah dalam keadaan qanit, yaitu khusyuk. Ya, maka dari itu jamaah rahimakumullah, ya inilah sebab istibah dari dalilnya ataupun dari cara mengaplikasikan dalil tersebut. Dan kalau seandainya ada orang atau pendapat yang mengatakan suatu hadis menyimpulkan A, ya, yang lain B, lalu ternyata yang A ini mengatakan hal tersebut halal, yang padahal kalau misalkan dikumpulkan hadisnya menjadi haram, maka mana yang kita ambil? Tentu kita ambil pendapat yang mana lebih banyak para ulama mengambil pendapat tersebut. Ya, karena umat ini adalah umat yang maksum, yang artinya Nabi SAW katakan, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku ini mustahil akan berkumpul semuanya di atas satu kesesatan. Yang gak mungkin. Misalkan ada satu dua ya yang dia sudah ijtihad, sudah mengumpulkan dalil, tapi menghasilkan hukum yang mungkin secara akal saja kita menolak. Ya, mohon maaf, seperti misalkan yang hukum rokok. Ya, orang-orang mengatakan makruh. Tapi sebagian kita ini muskilah ya. Kalau makruh dikerjakan, kalau sunnah ditinggalkan. Ya. Jadi yang makruh, udah makruh ini kan enggak apa-apa lah. Ya, hisap itu rokok. Terus datang ke masjid, sunnah, kenapa duduk aja langsung, ya, sunnah, sholatnya ntar aja, besok-besok, ya, fenomena yang terjadi, yang makruh dikerjakan, yang sunnah ditinggalkan, ya. Namun kalau misalkan dikumpulkan hadis semuanya, ya ayat-ayat semuanya, maka akan didapatkan kesimpulan, ya yang terbaru dan yang paling baik diambil bahwasanya itu saya jelas bahwasanya rokok itu haram, ya. Dan kalau dilakukan maka sesuai dengan definisi haram tadi, ya. Baik. Kemudian Nabi SAW mengatakan, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Lalu setelah kita ketahui bahwasannya ada hal-hal perkara-perkara yang masih mustabihat, yang masih rancu, yang masih samar-samar, ya, apakah itu menandakan agama ini ada yang kurang? Maka jawabannya tidak. Nabi SAW mengatakan, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Banyak dari manusia yang tidak tahu. Beliau tidak mengatakan la ya'lamuhunna aktsarun nas. Beliau tidak mengatakan ya lebih banyak orang yang tidak tahu. Dan beliau juga tidak mengatakan la ya'lamuhunna an-nasu jami'an. Beliau tidak mengatakan semua manusia enggak tahu, tidak. Tapi beliau mengatakan katsirun minan nas. Banyak orang yang belum tahu. Banyak di sini bukan berarti semuanya. Yang artinya sebagian dari manusia dan sebagian besar dari manusia juga tahu hukumnya. Ya. Jadi yang mustabihat, yang masih samar-samar ini sebagian orang belum tahu, mungkin karena mereka belum ijtihad, mereka belum bertanya, sehingga masih samar-samar hukumnya. Tapi sebagian yang lain dan banyak yang lain ini sudah mengetahui. Dan mustahil, kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, mustahil ada satu perkara dalam agama ini yang semua manusia nggak tahu. Mustahil. Ada satu hukum, ya perkara yang semua ya umat Islam nggak tahu hukumnya, mustahil, kata beliau. Sebagaimana ya sabda beliau ini, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Artinya sebagian besar yang lainnya pasti tahu. Ya. Dan Syekh Utsaimin rahimahullah taala memberikan sebuah penjelasan, yaitu sebab-sebab terjadinya istibah. Bagaimana sih kok orang itu bisa ya terjadi padanya suatu hal yang syubhat? Apa sebab-sebab istibah? Beliau mengatakan sebab istibah itu ada 4. Yang pertama, qillatul ilmi, kurangnya ilmu. Ya, ilmunya masih kurang. Ya, sehingga dia sangat santai saja mengatakan, oh ini haram, ini halal. Padahal jamaah rahimakumullah, hal haram ini bukan perkara yang ringan. Ya, seakan-akan kita itu mewakilkan Allah Azza wa Jalla untuk menghukumi sesuatu. Ya, dan perkara hal haram ini perkara Allah Azza wa Jalla yang berhak untuk memutuskan. Ya, maka dari itu tidak boleh kita menggunakan dalil yang lemah
ya, atau kata orang tanpa dicek apakah ini sabda Rasul atau bukan, lalu dia mengatakan ini haram atau halal, karena luar biasa, perkaranya sangat besar, ya, dan yang berhak adalah Allah Azza wa Jalla. Yang kedua kata beliau qillatul fahmi, ya, kurang paham, adanya dalil, adanya teks hadis, teks ayat, tapi dia kurang paham, ya, dia menafsirkan padahal jelas-jelas teks tersebut mengatakan A, tapi dia bisa melenceng jauh ke B, ke C atau ke Z, ya, demikian, maka kurangnya paham. Yang ketiga kata beliau, ya, menyepelekan tadabbur, kurangnya tadabbur, kurang menghayati, ya, kurang dia usaha untuk meneliti hadis tersebut atau ayat tersebut. Dia muncul ini ayatnya begini, hadisnya begini, langsung aja yang munculin suatu hukum, maka ini menyepelekan. Dan yang keempat kata beliau, ya, su'ul qasdi, niat yang buruk. Ya, niat yang buruk maksudnya adalah dia itu ingin sesuatu yang sifatnya hawa nafsu, tapi dia cari hadis-hadis, dalil-dalil yang bisa dipelintir biar jadi dalil buat dia. Ya, dia misalkan, dan ini adalah suatu hal yang sering terjadi, khususnya para ahli bid'ah juga. Ya, mereka biasanya ngambil dulu suatu amalan, ngambil dulu suatu perkara. Jadi ngambil dulu perbuatan, baru nanti nyari dalilnya. Ya, dan kita tentu saja tidak demikian. Ada dalil, dikumpulkan dalilnya, baru muncullah suatu kaidah. Ya, kayak tadi ayat, hadis, ya, lalu muncul kaidah al-aslu, ya, fil ibadati at-tahrim, al-aslu fil asya' al-ibahah. Semuanya dikumpulkan dari ayat dan hadis, baru muncul kaidah. Tapi kalau orang-orang yang budak hawa nafsu, mereka bikin kaidah dulu. Jadi kita bikin slogan, kita bikin kaidah, cari dalil-dalil yang bisa mendukung, gitu. Ya, dan ini salah. Ya, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala sudah mengancam dalam surat Jasiyah, Allah mengatakan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin. Apakah engkau sudah melihat orang-orang yang mereka menjadikan hawa nafsu mereka sebagai Tuhan, maka Allah sesatkan mereka. Ya, wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi. Allah tutup, ya, penglihatan mereka dan juga hati mereka, sehingga mereka benar-benar sesat jadi. Ya, karena mereka mendapatkan hawa nafsu. Maka jamaah rahimakumullah, bagaimana sikap kita kalau seandainya ada perkara-perkara yang syubhat? Maka seorang muslim, ya, kalau ada perkara-perkara yang syubhat masih meragukan, Nabi katakan apa? Ya, dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma, hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Ya, tinggalkan segala sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukan. Itu sikap seorang muslim. Kalau ada yang syubhat-syubhat, maka tinggalkan, ya. Dan hadis ini mengajarkan kita sikap warok. Warok itu sama dengan zuhud, ya, mirip-mirip dengan zuhud. Ada zuhud, ada warok. Zuhud itu adalah meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Kalau warok, meninggalkan segala sesuatu yang ada bahaya untuk akhiratnya. Hadis ini mengajarkan kita sikap warok, ya, dan tidak mendapati ada perkara yang lebih mudah dari sikap warok, ya. Kullama syakaktu fi syai'in taraktuhu. Setiap kali aku ragu terhadap sesuatu, maka aku tinggalkan. Ya, daripada ini dia nggak tahu hukumnya, belum jelas halal haram, maka lebih baik dia tinggalkan. Ini sikap warok, karena ada bahaya nanti, ya, yang bisa membahayakan agamanya dan juga akhiratnya. Nabi SAW berkata, "Faman ittaqa syubhat," maka barang siapa yang dia waspada terhadap syubhat-syubhat, faqad istabra'a li dinihi wa irdihi, maka dia telah mensucikan, ya, dirinya antara dia dengan agamanya. Itu maksudnya mensucikan, membersihkan hubungan dia dengan Allah Azza wa Jalla, wa irdihi, dan juga membersihkan hubungan dia dengan manusia, dengan, itu maksudnya kehormatannya. Ya, orang yang dia meninggalkan syubhat, menjauhi syubhat, maka dia telah membersihkan hubungan dia dengan Allah dan juga membersihkan hubungan dia dengan manusia. Ya, jadi jangan salahkan kalau seandainya nanti ada orang yang suudzon misalnya, ya, ada orang yang melakukan perkara syubhat, dia memasuki perkara yang syubhat, mengerjakan perkara-perkara yang syubhat, ya, lalu kemudian orang melihat, ya, tanpa dia jelaskan, ya, maka jangan salahkan kalau seandainya syaitan membisikkan orang itu untuk suudzon, ya, jangan salahkan. Ya, Nabi SAW sudah mengajarkan kepada kita. Suatu malam Nabi SAW sedang i'tikaf di masjid.
Lalu istri beliau Sofia datang mau ngobrol. Ketika mau pulang, Nabi antarkan dulu karena ini gelap. Ya malam hari zaman dulu nggak ada lampu Pak. Ya. Dan Sofia bintu Huyai adalah istri beliau yang belum lama menikah, sehingga mungkin masih belum hafal jalan, sehingga Rasulullah SAW mengantarkannya ke rumahnya. Datang dua sahabat ya melihat Nabi SAW dengan wanita, ya maksudnya dengan Sofia. Maka dua sahabat itu dari kaum Ansor ini mereka buru-buru pergi lagi, mereka pergi. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ala rislikuma, pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru. Inna Sofia, sesungguhnya ini Sofia, ya istri saya. Maka apa kata dua sahabat ini? Subhanallah ya Rasulullah. Ya subhanallah ya Rasulullah, nggak mungkin kita suzon sama antum. Ya maka Rasulullah mengajarkan, beliau mengatakan, inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Setan itu mengalir ya dalam diri anak-anak Adam seperti mengalirnya darah, ya. Fakhashitu an yakdhifa fi qulubikuma syai'an, maka aku takut mereka membisikkan segala sesuatu yang tidak dalam hati kalian berdua. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang misalkan membuat khawatir orang lain berpendapat yang tidak, maka dijelaskan, ya. Dan tentunya kita juga sebagai seorang muslim mengedepankan husnudzon dulu, ya bukan suudzon dulu. Ini untuk menghalangi adanya bisikan syaitan yang datang. Kemudian beliau mengatakan waman waqa'a fi syubhat, barang siapa yang dia masuk ke dalam perkara yang syubhat, lawan perkara-perkara yang syubhat, waqa'a fil haram, maka dia telah terjatuh ke dalam yang haram. Ya. Jadi kalau misalkan ada perkara yang syubhat, yang masih ragu, masih rancu, hukumnya belum jelas, tapi dia tetap kerjakan tanpa tabayun, tanpa mencari kebenarannya, maka kata Nabi waqa'a fil haram, maka dia telah jatuh ke dalam keharaman. Di sini ada dua makna, ya. Makna yang pertama yaitu barang siapa yang bermudah-mudahan dalam perkara syubhat, maka dia sama dengan bermudah-mudahan dalam perkara yang haram. Makna yang kedua, sesuai dengan hadis ini berarti dia telah melakukan keharaman. Ya. Jadi syubhat, orang melakukan syubhat, jatuh ke syubhat, maka dia telah jatuh ke dalam perkara yang haram. Karra'i yar'a haulal hima, seperti seorang pengembala yang mengembalakan hewan ternaknya di dekat perbatasan. Ya, misalnya di negara atau dua perkampungan diberikan batasan gitu, ada rumput sini, rumput sana, dia biarin hewan gembalanya menggembala di pinggir-pinggiran perbatasan. Ya, kata Rasulullah, yushiku an yaqa'a fi, sehingga khawatir hewan ternaknya ini makan dari yang hak negara sebelah, ya hak tetangga sebelah, ya haknya desa atau kampung sebelah. Ya maka kalau dia seperti ini sama seperti orang yang melakukan syubhat. Ya dia bermudah-mudahan, ya membiarkan hewan gembalaannya makan rumput di dekat perbatasan, sehingga yang namanya binatang kan Pak ya, gak mikir gitu kan, diambil aja itu, padahal itu dari yang bukan haknya. Ya maka dia terjatuh ke dalam keharaman. Kata Rasulullah, ala wa inna likulli malikin hima, ketahuilah bahwasanya sesungguhnya seluruh, ya semua penguasa itu memiliki batasan. Ya penguasa, raja, pemimpin itu punya ya perbatasan-perbatasan yang enggak boleh diambil haknya oleh orang lain ataupun negara lain. Ala wa inna himallahi maharimu, kalau seandainya penguasa saja punya batasan, maka Allah juga punya batasan. Apa batasan Allah? Yaitu maharimuhu, segala sesuatu yang Allah haramkan. Jadi ini ada batasan, ini halal, ini haram. Kalau dia bermudah-mudahan ya seperti penggembala tadi, ya antara yang halal dan haram, dia di tengah-tengahnya, ya lalu dia tetap di situ, maka khawatir dia akan masuk kepada yang haram, ya. Dan itu adalah batasan Allah. Ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah bahwasanya dalam jasad itu ada mudghah, segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu, ya jika segumpal daging ini baik, maka seluruh anggota badan juga akan ikut baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, dan jika ya segumpal daging ini buruk, maka seluruh anggota badan juga akan ikut buruk. Ala wahyal qalbu, ketahuilah bahwasanya segumpal daging itu adalah hati. Maka hati itu adalah malikul jawari, ya rajanya
tubuh. Ya, jadi semuanya itu karena hati. Penglihatan, pendengaran, lisan, tangan, kaki, langkah, dan sentuhan, semuanya itu berasal dari hati. Kalau hatinya baik, maka dia akan melihat yang baik, mendengarkan yang baik, berucap yang baik. Kalau hatinya buruk, maka juga sebaliknya. Dan Rasulullah SAW katakan dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani, ya, la yastaqimu imanul abdi hatta yastaqima qalbuhu. Enggak akan pernah lurus iman seorang hamba sampai hatinya juga lurus. Ya, dan hadis ini juga bisa menjadi bantahan untuk orang-orang yang memberikan syubhat, ya, seperti yang sering kita dengar bahwasannya ya nggak perlu kita beramal, ya nggak perlu kita berpakaian tertutup, nggak perlu kita menggunakan hijab, niqab, nggak perlu pakai cadar, nggak perlu pakai jubah besar untuk wanita. Yang penting hatinya dulu baik. Ya gitu kata mereka, ya. Padahal di sini jelas-jelas kalau hatinya baik, maka anggota badannya juga akan ikut baik, akan dipraktekkan dengan anggota badannya. Ya, kalau hubungan antara Anda dengan Tuhan saja masih seperti itu, ya maka bagaimana dengan manusia? Meskipun nggak menggunakan, misalkan meskipun dia mengumbar aurat, tapi dia sedekahnya jalan, ya, infaknya jalan, tapi auratnya juga jalan. Maka mana yang lebih didahului, taat sama Allah ataupun infak? Taat sama Allah dulu. Allah perintahkan, kita kerjakan dulu, ya, yang wajib-wajib dulu, baru yang sunnah-sunnah. Seperti itu, ya. Jadi di sini bisa menjadi bantahan bagi orang-orang yang berdalil bahwa takwa itu cukup di hati, ya, tanpa adanya realisasi dari anggota badan. Ya, saya rasa itu dulu yang bisa kita pelajari di pagi hari ini. Ya, mohon maaf jika ada kekurangan, itu datangnya dari saya pribadi juga dari syaitan. Astagfirullah li wa lakum. Dan mungkin jika ada satu ataupun dua pertanyaan, dipersilakan untuk ditanyakan. Ada yang bertanya? Nah. Sehari-hari, Ustaz, biasanya kita datang ke tukang sayur kan tuh ada daging ayam, ya. Nah, ada sebagian orang yang memilih untuk tidak beli daging ayam dari tukang sayur karena nggak yakin bahwa ayam itu disembelih atas nama Allah, gitu. Takutnya, ya, jadi memilih warok. Jadi dia hanya akan makan daging ayam kalau dia sembelih sendiri. Tapi ada yang pihak lain yang dia berhuzon sama tukang dagingnya dan dia beli daging. Nah, menurut Ustaz, bagian mana yang harus kita ambil? Apakah yang pertama tadi kita bermakan daging ayam kalau ada tahu sembelihnya ini, atau berhuzon sama yang jual dagingnya, gitu? Ya. Hewan ternak yang disembelih caranya, ya, daging ataupun ayam, maka bagaimana sikap kita? Apakah kita beli ayam utuh, sembelih sendiri dengan bismillah, atau husnuzon saja, ya, dengan orang tersebut, ya, insya Allah ini sudah bismillah, begitu? Iya. Taib. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menjawab dalam surah Al-Maidah. Allah katakan, "Al-yauma uhilla lakumut thayyibat." Hari ini telah aku halalkan untuk kalian segala sesuatu yang thayyib, yang baik-baik. Wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum, dan juga makanan-makanan ahli kitab itu halal untuk kalian. Ya. Dari ayat ini dalam surah Al-Maidah tadi, Allah mengatakan bahwa segala sesuatu yang baik itu hukum asalnya halal, dan juga makanan-makanan dari ahli kitab Yahudi dan Nasrani itu halal untuk kita, ya. Maka kalau seandainya untuk yang non-muslim saja seperti Yahudi dan Nasrani itu Allah berikan keringanan untuk kaum muslimin, bahwasanya sembelihan mereka halal untuk kaum muslimin, maka tentu saja, ya, yang muslim lebih diutamakan. Ya, jadi sikap yaitu beli ayam langsung boleh-boleh saja, ya. Tapi sikap beli ayam langsung atau kambingnya langsung sembelih sendiri biar yakin, gitu, ya. Ini kata Syekh Utsaimin itu sifat yang takalluf, ya, memberatkan diri, membebani diri berlebih-lebihan. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan penjelasan bahwa makanan ahli kitab yang non muslim dari Yahudi dan Nasrani
itu halal bagi kaum muslimin. Ingat, Yahudi dan Nasrani ya, bukan Majusi, bukan yang lainnya, bukan kaum Mujuk, bukan Budi dan sebagainya, tapi Yahudi dan Nasrani. Itu karena pada mereka turun kitab, ya, dan juga mereka ini lebih paham dan lebih mengakui akan keesaan Allah, ya. Kalau misalnya antum melihat video-video, banyak ulama-ulamanya orang-orang Nasrani yang benar-benar mereka taat, itu akan meyakini kenabian Rasul, tapi mereka masih enggan untuk bersyahadat, ya. Alasannya apa? Nggak enak gitu ya sama teman-temannya. Tapi makanan mereka Allah berikan kemudian untuk kaum muslimin, ya, makanan mereka adalah makanan yang halal. Kalau misalkan masih ragu, maka pernah terjadi di zaman Rasul SAW dari hadis Aisyah, yaitu ada orang-orang yang datang ke Nabi mengatakan, wahai Rasulullah, mereka memberikan daging-daging kepada kami. Ya, mereka ini maksudnya orang-orang non-muslim. Lalu mereka bertanya, apakah kita makan? Maka Rasul mereka mengatakan, kita nggak tahu Rasulullah, mereka ini nyembelihnya dengan bismillah atau enggak. Ya, maka kata Rasulullah apa? Samu antum wa kulu. Kalian cukup bilang bismillah dan makanlah. Ya, jadi hukum asalnya kalau ada orang non-muslim, Yahudi, Nasrani kasih kita makanan, ya, khususnya yang sembelihan daging-daging yang daging, maksudnya ini ya, yang belum ada olahan dari pabrik gitu ya. Nanti ini ada hukumnya lagi. Ya, kalau misalkan berupa makanan-makanan yang siap saji yang mereka masak, daging, ayam dan sebagainya, maka hukum asalnya halal. Ya, hukum asalnya halal. Kecuali kalau kita benar-benar sudah tahu cara mereka menyembelih ini haram. Ya, misalkan dengan nama Nabi Isa misalnya, dengan nama Yesus misalnya. Maka kalau kita sudah tahu, melihat langsung, kita nggak makan. Tapi kalau misalkan dia beri, maka hukum asalnya halal. Cukup kata Rasul, samu antum bakul, ucapkan bismillah dan juga makan. Ya, nggak perlu membebani diri, nggak perlu mikir panjang-panjang, makan aja udah. Ya, seperti itu. Dan ini juga jamaah rahimakumullah sebagai bentuk agar orang-orang muslim itu lunak hatinya. Mereka senang kalau misalnya tetangga muslim baik, sopan, ya, ngasih makanan, oh terima kasih gitu kan. Akhirnya mereka saling memberi gitu. Dan mereka mungkin hatinya lunak, dari situ mungkin mereka dapat hidayah masuk Islam dan kita nggak tahu. Ya, nggak perlu keras, nggak makasih gitu kan, nggak perlu. Ya, itu akan membuat mereka akan semakin jauh ya daripada dari Islam. Ya Allah Ta'ala alam. Jadi itu kalau muslim maka itu lebih utama. Ya, beli saja langsung. Kalau ingin membeli langsung juga nggak apa-apa. Ya. Namun nggak perlu takalluf, nggak perlu membebani diri, mikir jauh-jauh. Ya. Akhirnya nggak makan jadi ujung-ujungnya. Ya, itu tidak perlu. Wallahu a'lam. Nah, ada lagi mungkin kalau tidak ada. Baik, terima kasih jamaah rahimakumullah. Ya, sekali lagi mohon maaf jika ada kekurangan, maka datangnya dari saya pribadi dan juga dari syaitan. Astagfirullah li wa lakum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.